Jelas ya Mbak Yusni ya. Um, Oke, saya tunggu teman-teman sampai jam 10 lewat 2 menit aja deh. Atau 1 menit deh kayaknya. Soalnya kalau malam ini masih di kelasnya Mbak Sherlinda ya. Iya, pasti deh ini saya mepet banget soalnya. Gak apa-apa, saya ngerti kok. Tapi berhubung karena Mbak Yusni sudah hadir, ini saya juga takutnya apa ya Mbak ya, nanti sampai malam banget gitu. Iya, takutnya sampai jam 12 lebih kan, saya juga nggak enak. Jadi kalau saya nggak mulai dari sekarang, nanti takutnya terlambat gitu. Saya mulai dari menit kedua aja ya Mbak ya. Jadi nanti mungkin teman-teman kan juga bisa lihat dari rekaman videonya ya. Sudah pegang modulnya nih Mbak Yusni? Oh, kenapa tuh Mbak Yusni? Sudah pegang modul? Oh, karena tutornya Mbak Shirley nggak apa-apa ya. Waduh, dekat gitu sama Mbak Shirley, jadi dia mengerti gitu kali ya. Oh, oke oke. Oke Mbak Yusni, aku mulai aja kali ya. Iya, nggak apa-apa kok Mbak. Oke, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih buat Mbak Yusni ya sudah hadir tepat waktu ya. Makasih banget nih. Saya paham sih malam ini teman-teman juga masih ada di mata kuliah yang lain ya. Nggak apa-apa, tapi bisa dilihat ininya rekamannya. Jadi saya mulai aja. Malam ini kita akan membahas mengenai modul 4 ya. Itu ada di halaman 3.67. 3.6. Oh, halaman 4. Oh, berarti halaman 4 ya. Karena bab 4 gitu, modul 4 ya. Oke, judulnya adalah kepribadian, konsep diri, gaya hidup, dan psikografi. Malam ini saya akan lebih sedikit santai, tapi agak ngebut ya. Karena juga sudah malam ya, saya juga nggak enak. Tapi di bawah santai aja karena hari ini kita akan bahas mengenai selamat malam. Iya, waalaikumsalam Mbak Sulastri. Langsung aja Mbak Sulastri ya, untuk menyingkat waktu, jadi langsung diikutin aja ya. Oke, malam ini iya nggak apa-apa Mbak Sulastri. Oke, kepribadian ya. Selama ini kita tahu pribadi kita, bener nggak sih? Kita merasa kita tahu pribadi kita. Oh, Mbak Sulastri aku tanya gitu ya. Mbak Sulastri, tahu nggak diri Mbak Sulastri itu siapa? Mbak Sulastri bilang dengan sangat penuh percaya diri. Oh, tahu persis dong Mbak Feli. Saya namanya Mbak Sulastri gitu kan. Saya berdomisili di sini gitu kan. Kemudian umur saya sekian, cita-cita saya apa gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang kita sendiri tidak sadar kepribadian kita loh. Nah, makanya kenapa ada ilmu consumer behavior? Kenapa ada ilmu perilaku konsumen? Karena ternyata menjabarkan kepribadian diri sendiri itu pada saat kita faktanya di kenyataan sedang melakukan tindakan-tindakan ekonomi itu beda banget. Jadi kalau katanya Mbak Sulastri, aduh, makasih Mbak Sulastri. Nah, jadi kalau misalnya selama ini gitu ya, teman-teman bilang saya suka banget sama warna hitam, tapi nggak konsisten nih. Kenapa? Kalau milih baju nggak hitam, milihnya warnanya merah gitu. Waduh, jauh banget ya. Nah, oleh karena itu kita malam ini bahas sedikit-sedikit santai ya, karena mata kuliahnya juga mata kuliah santai kok. Jadi jangan dibuat stres ya. Kepribadian. Ini Bapak Skifman ya. Bapak Skifman ini selama ini teman-teman selalu dengar saya ngomong Skifman dan Kanuk, Skifman dan Kanuk. Tapi nggak tahu mukanya kayak gimana, bener nggak? Nah, ini saya kasih tahu ya, ini mukanya Bapak Skifman itu seperti ini, dan ini Ibu Kanuk. Jadi kalau orang bule itu mereka manggil nama belakangnya. Jadi kalau misalnya namanya Leonardo DiCaprio, dia dipanggilnya DiCaprio gitu, bukan Leonardo gitu.
Kanuk itu perempuan, Mbak. Iya, betul sekali. Jadi, sama ini nggak tahu ya kalau, aduh, Skiffman dan Kanuk mukanya kayak gimana. Saya kasih unjuk deh, nih kayak gini gitu ya, biar tahu. Oke, nah dia itu siapa? Mereka ini adalah pakar penting dalam dunia perekonomian, dan ini khususnya adalah mengenai consumer behavior. Jadi kalau Kotler itu adalah bapak pakar ekonomi marketing. Nah, kalau Skiffman dan Kanuk ini adalah mereka pakar perilaku konsumen. Mereka bilang kalau kepribadian adalah karakteristik psikologis dalam diri seseorang yang menentukan dan menggambarkan reaksi mereka terhadap lingkungan. Sudah dari awal pertama sekali gitu ya, kita sudah bahas mengenai apa sih itu consumer behavior ya, yaitu adalah hubungannya dengan psikologi manusia. Dan kita punya reaksi loh terhadap lingkungan kita. Ya kita dengar, ya kita rasakan gitu kan, ya kita lihat. Nah, reaksinya itu banyak macamnya. Reaksi seperti ada hasrat, keinginan untuk misalnya lihat apa pengen beli, atau ada rasa ketidaksukaan, mau nyium bau durian nggak enak banget gitu ya. Nah, saya lanjut ya. Oke, ada 3 karakteristik kepribadian. Nah, ini saya cerita mengenai yang pertama adalah kepribadian mencerminkan perbedaan antar individu. Saya pasang gambar, ini ada anak-anak yang saling berpegangan tangan, mereka beda-beda. Coba kalau teman-teman lihat ya, ada yang rambutnya hitam, ada yang rambutnya coklat, ada yang kulitnya mungkin putih, ada yang mungkin kulitnya gelap, ya kan? Ada yang rambutnya pendek, ada juga yang rambutnya panjang. Artinya apa sih? Bahwa manusia nggak ada yang sama, teman-teman. Manusia itu beda-beda, bener nggak? Kulitnya belang-belang, zebra kali Mbak Sulastri. Enggak lah ya, itu bukannya belang-belang Mbak, itu panuan. Oke. Jadi di sini orang-orang itu beda-beda, ya kan? Orang kembar aja pasti ada bedanya. Gimana yang nggak kembar gitu kan? Nah, coba orang mirip aja juga pasti beda. Ya, mungkin mukanya mirip banget, tapi kepribadiannya belum tentu sama. Mungkin kebangsaannya juga belum tentu sama, ya kan? Oke, jadi kepribadian mencerminkan perbedaan antar individu. Iya, setiap individu diciptakan sama yang maha kuasa berbeda-beda, nggak ada yang sama persis, ya. Nah, yang kedua adalah kepribadian bersifat konsisten dan berkelanjutan. Coba nih, saya bacain ya. Can we have something other than curry for a change? Dia bilang apa? Dia bilang, bisa nggak sih kita dapetin kayak menu makanan yang lain deh selain kari sebagai penggantinya. Kenapa nih si binatang ini bosen banget dia makan kari gitu kali ya. Tiap hari disuguhin sama mamanya kari mulu gitu kan. Nah, jadi kepribadian bersifat konsisten dan berkelanjutan. Artinya, si mamanya ini mungkin dia adalah yang sifatnya konsisten. Loh ya udahlah, wong kita makanannya kari gitu kan. Mungkin kuda India. Nah, mungkin juga tuh Mbak Sulastri. Kali gitu ya. Ini kayak kuda ya ngomong-ngomong. Saya nggak tahu sih kalau ini kuda gitu ya. Saya nggak asal ngambil aja gambarnya. Nah, jadi kadang-kadang manusia itu juga bersifat konsisten dan berkelanjutan. Kenapa? Karena mungkin si ibu merasa, loh ya wong kamu masih kecil gitu kan, kari itu bagus kok buat kesehatan. Ya udah makan kari aja gitu, jangan aneh-aneh. Tapi anaknya bosen gitu kan. Tapi sifat konsisten dan berkelanjutan ini adalah punya mamanya. Nah, sama kayak kita, kalau kita sudah cocok sama satu barang atau sudah cocok sama satu produk, cenderung kita pakai itu terus, ya enggak? Misalnya apa ya? Mungkin kayak odol, biasa pakai close up terus, gitu kan? Jarang banget biasanya ganti-ganti, jarang banget. Atau mungkin teman-teman biasa pakai sampo sunsilk, udah cocok banget, biasanya nggak ganti-ganti lagi. Nah, ini adalah sifat konsisten dan berkelanjutan. Nah, tapi ada lagi loh teman-teman yang kepribadian dapat mengalami perubahan. Wah, coba lihat di sini ya. I must be growing up. I took a bath without being told to. Maksudnya apa? Dia bilang kalau, aku ini udah gede loh sekarang,
Iya, selamat malam Mbak Nurlela. Tidak apa-apa, langsung diikutin aja Mbak Nurlela ya. Oke, saya lagi cerita mengenai ada anak kecil, dia bilang sama kakaknya kali ya. Saya udah gede loh sekarang, coba deh. Saya mandi nggak perlu dibilangin dulu loh, saya langsung mandi aja, kata dia kayak gitu. Wah, artinya apa? Kepribadian dapat mengalami perubahan. Kalau dari cerita di sini, nih si anak udah gede sekarang. Ya, selamat malam Mbak Sansiatul. Langsung ikutin aja Mbak ya. Ini lagi cerita ceritanya seperti biasa. Oke, nah jadi orang itu berubah-berubah loh. Kenapa? Kita pun dulunya kecil, bener nggak? Bahkan dari bayi, kemudian kita remaja. Sekarang apa nih hitungannya? Sudah tua? Enggak lah ya, belum tua ya. Masih muda ya, dewasa mungkin ya. Saya yakin teman-teman sudah dewasa, jadi nggak anak-anak lagi juga, ya nggak tua-tua juga ya. Nah pasti ada bedanya nggak sama dulu waktu masih ababil, gitu kan, ABG labil gitu ya. Nggak sih, nggak labil lah ya. Cuma masih galau-galau gitu deh. Beda pastinya ya nggak. Kalau dulu patah hati, waduh, bisa jungkir balik gitu ya. Kalau sekarang patah hati, stay cool ya nggak? Ya mungkin sedikit makan lebih banyak aja gitu ya. Jadi ada loh kepribadian yang mengalami perubahan pasti. Kenapa? Umur bertambah ya dong, pengalaman pun bertambah. Hilang satu dicari lagi ya Mbak Sasi? Iya dong, masih banyak kok. Di dunia ini kan ada 6 miliar manusia. Ya mungkin 3 miliarnya cowok gitu ya. Anggap 2 miliar deh cowok. Kesempatannya banyak banget. Jadi nggak usah ini patah satu tumbuh 1000 gitu ya. Oke, jadi intinya bahwa kepribadian itu yaitu tadi berbeda-beda, bisa sifatnya konsisten dan juga bisa mengalami perubahan ya. Oke, saya lanjut ya. Nah, teori kepribadian sendiri, nah saya pasang lagi nih fotonya. Nih Bapak Freudian nih, ya. Waduh, kelihatan banget kayak orang pinternya ya. Nah, dia bikin suatu teori mengenai kepribadian, personality. Ya, waalaikumsalam Mbak Iis, nggak apa-apa. Langsung aja diikutin ya Mbak Iis ya. Wah, iya nih, biasanya kalau profesor-profesor ya Mbak Yus nih ya, bikin-bikin teori deh mereka. Saya nggak ngerti, kita mah cuma ngikutin aja lah ya. Tapi ya kali kalau teman-teman pada mau jadi profesor gitu, ya boleh juga. Nanti besok teori ala Mbak Yus nih gitu kan. Wah, itu keren banget gitu ya. Nah, jadi mengenai teori Freudian ini, dia bilang kalau teori yang diperkenal oleh Sigmund Freud ya, ini dia orangnya, mau lihat orangnya kan ya, nih orangnya. Kemudian dia mengungkapkan ada namanya teori psikoanalitik dari kepribadian. Jadi balik lagi, kita kan sudah bahas dari pertemuan pertama kita ya, bahwa perilaku konsumen itu sangat berhubungan dengan psikologi. Jadi kalau yang pada demen ilmu psikologi nih, yuk coba sekarang dalemin teori perilaku mata kuliah perilaku konsumen. Kenapa? Karena ya inilah yang paling tepat, di mana ilmu yang menggabungkan ekonomi sama kepribadian manusia gitu. Nah, kepribadian manusia nih, menurut si teori Sigmund Freud ini, dia bilang ada 3 bagian yang saling berinteraksi satu sama lain. Yang pertama ada yang namanya ID, ada yang namanya ego, ada yang namanya super ego. Nah, ID, kita mulai dari ID dulu ya. Kalau dari ID ceritanya adalah, nih dia bilang, ibu aku lapar. Waduh, ini cuman hayalan aja nih teman-teman nih. Ada kue, ada apa nih, mungkin es gitu ya. Ada ayam, waduh enak banget deh. Ini lagi bulan puasa nih kayaknya ya. Dia ini kali ya, lapar. Terus dia bayangin makanan ada di situ. Kapan beduk buka gitu ya? Mungkin kali. Saya sih kalau ngambil dari gambarnya sih ceritanya begitu. Itu fotonya si Mbak Yus nih gitu lagi di dapur. Waduh. Tampangnya mupeng habis ya, mupeng. Oh, tangan aja sampai dimakan gitu ya. Saking laparnya gitu ya. Oh, kalau di dapur mah tinggal comot aja tuh. Apa? Kan deket makanannya. Nah, ID itu adalah mencerminkan kebutuhan dasar manusia.
paling dasar banget. Ya itu tadi, makanan deh paling mendasar. Semua manusia di dunia ini butuh makan. Saya yakin dengan sangat bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak butuh makan. Saya nggak pernah sih dengar gitu kalau ada loh manusia nggak pernah makan-makan selama puluhan tahun. Waduh, nggak ngerti deh. Tapi kalau saya dengar makan makanan yang aneh-aneh,